Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di tugas video kelompok 1. Pada video ini kami akan membahas tentang identifikasi dan dokumentasi berbagai jenis kerusakan pada kacang-kacangan, buah, dan sayur. Kami telah melakukan observasi untuk melihat bagaimana kondisi bahan pangan ini bisa mengalami penurunan kualitas. Melalui video ini, kami akan menjelaskan ciri-ciri kerusakan yang ditemukan, kemungkinan penyebabnya, serta dampaknya terhadap kualitas pangan dan kesehatan. Selain itu, kami juga akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman untuk menjaga ketahanan bahan pangan teman-teman agar bisa bertahan lebih lama lagi. Sebelum kalian menyaksikan video ini, kami berharap video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga kualitas bahan pangan. Selamat menyaksikan teman-teman dan semoga video ini dapat membantu. Kerusakan pada kacang tanah tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelembapan, suhu, paparan udara, dan mikroorganisme. Bau busuk pada kacang tanah tersebut terjadi karena kelembapan yang tinggi, penyimpanan yang terlalu basah, serta serangan bakteri atau jamur. Jamur pada kacang tanah tersebut muncul akibat kondisi lembab, penyimpanan yang tidak kering, atau kontaminasi dari kacang lain yang sudah berjamur. Selain itu, kacang tanah tersebut juga mengalami kesut yang disebabkan oleh penyimpanan terlalu lama sehingga kadar air berkurang, atau paparan udara yang membuat kacang mengalami dehidrasi. Sementara itu, perubahan warna pada kacang tersebut disebabkan oleh oksidasi akibat paparan udara atau sinar matahari, pertumbuhan jamur, serta reaksi kimia alami dalam kacang. Untuk mencegah kerusakan kacang tanah tersebut, sebaiknya disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan mengalami sirkulasi udara yang baik. Penggunaan wadah tertutup juga penting untuk menghindari kelembapan dan kontaminasi yang dapat mempercepat proses kerusakan. Kacang panjang dalam wadah tampak mengalami beberapa jenis kerusakan. Berikut adalah observasi dan analisis mengenai kerusakan tersebut. Observasi kerusakan pada kacang panjang. Yang pertama yaitu perubahan warna. Sebagian besar kacang panjang mengalami perubahan warna dari hijau segar menjadi kekuningan, kecoklatan, dan kehitaman. Yang kedua yaitu tekstur yang tidak normal. Kacang panjang terlihat layu, keriput, dan tidak segar. Yang ketiga yaitu tumbuhnya jamur. Beberapa bagian kacang panjang tampak memiliki lapisan putih atau keabu-abuan yang mengindikasikan pertumbuhan jamur. Kemudian, penyebab kemungkinan kerusakan kacang panjang. Yang pertama yaitu penyimpanan yang tidak baik. Penyimpanan dalam suhu yang terlalu lembab atau panas dapat mempercepat pembusukan. Jika kacang panjang disimpan dalam kondisi tertutup tanpa sirkulasi udara yang baik, jamur dan bakteri mudah berkembang. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Kelembapan tinggi bisa menyebabkan kacang panjang cepat layu dan membusuk. Kontaminasi dari lingkungan sekitar seperti kontak dengan bahan makanan lain yang sudah busuk bisa mempercepat kerusakan. Yang ketiga yaitu serangan mikroorganisme. Bakteri dan jamur yang berkembang akibat kondisi penyimpanan yang kurang higienis bisa menyebabkan pembusukan yang lebih cepat. Cara mencegah kerusakan pada kacang panjang yang pertama yaitu simpan kacang panjang di tempat yang kering dan sejuk, misalnya di dalam kulkas disimpan pada suhu 4-7 derajat Celcius. Yang kedua yaitu hindari menumpuk kacang panjang dalam kondisi basah atau lembab. Yang ketiga yaitu gunakan wadah yang bersih dan berlubang untuk sirkulasi udara yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu sayuran. Sayuran yang kami ambil yaitu bayam. Kita ketahui bahwa bayam ini tinggi akan zat besi. Zat besinya itu gunanya untuk pembentukan sel darah merah kita. Nah, dari yang kami amati bahwa sayuran bayam ini ternyata dia hanya bisa bertahan dalam suhu normal yaitu 3-4 hari saja. Kalau kelembapannya itu normal, kalau kelembapannya lebih lembab, dia akan menyebabkan lebih cepat mengalami pembusukan. Nah, dari yang kami amati dari segi warna, kemudian dari segi aroma dan teksturnya itu
sangat berbeda ketika dia masih segar ya teman-teman. Ketika dia masih segar, warnanya itu hijau cerah, namun ketika dia sudah mengalami pembusukan, dia berwarna agak gelap. Kemudian dari aroma ketika dia sudah terkontaminasi mikroorganisme dan mengalami pembusukan, aromanya cukup menyengat dan sudah tidak enak untuk kita hirup. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari segi teksturnya itu teman-teman sudah tidak segar seperti sedia kala, yaitu mungkin dia keras, tapi ketika dia sudah mengalami pembusukan, teksturnya itu menjadi sedikit berlendir, kemudian berair dan lembek. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi kerusakan pada sayuran sawi putih. Kerusakan sawi putih bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyimpanan yang tidak tepat, kelembaban berlebih, atau serangan mikroorganisme. Pada gambar tersebut, daun sawi sudah layu. Kemungkinan besar disebabkan oleh kekurangan air atau penyimpanan di tempat yang terlalu panas dan kering. Sawi ini juga sudah berbau tidak sedap, yang biasanya menandakan pembusukan akibat pertumbuhan bakteri ataupun jamur, terutama jika sayuran disimpan dalam kondisi lembab atau terlalu lama. Sawi tersebut menjadi kering dikarenakan terlalu lama disimpan tanpa kelembaban yang cukup atau terkena udara secara langsung. Untuk mencegah kerusakan, penting untuk menyimpan sawi putih dalam kondisi yang tepat, seperti di dalam kulkas dengan wadah yang memiliki ventilasi agar tetap segar dan tidak cepat busuk. Nah, pada video yang ditampilkan, kita akan mengidentifikasi kerusakan-kerusakan pada buah salak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan warna. Buah salak dengan kualitas baik dan bagus, kulit luarnya berwarna coklat tua kehitaman dan daging buahnya berwarna putih tulang. Sedangkan daging buah salak yang ada dalam video tersebut sudah berubah warna menjadi coklat kehitaman. Yang kedua yaitu perubahan teksturnya. Buah salak yang baik dan bagus biasanya terlihat bersih dan mengkilap, sisiknya besar dan renggang, serta pucuknya terasa lembut. Sedangkan pada video menampilkan daging buah salak dengan tekstur yang sudah berubah menjadi lembek dan berair, serta tidak mengkilap sama sekali. Yang ketiga yaitu perubahan pada aroma. Walaupun hanya dilihat melalui gambar, namun buah salak yang ada di dalam video memiliki aroma yang tidak sedap atau aroma buah salaknya yang sudah berbau busuk berair. Yang keempat yaitu tumbuhnya jamur. Pada buah salak tersebut sudah tumbuh jamur hampir di semua sisinya. Terlihat di dalam video bahwa telah tumbuh jamur di bagian daging buah salaknya. Yang terakhir yaitu perubahan bentuk. Buah salak yang baik memiliki bentuk simetris, ukuran yang agak besar, serta bentuknya juga meruncing. Namun pada video, daging buah salaknya sudah berubah menjadi lembek dan berair, serta pada kulit luar dan kulit arinya yang sudah hancur. Nah, kerusakan buah salak dapat terjadi akibat luka, memar, pencoklatan, buah pecah, disimpan di dalam karung terlalu lama, dan dapat disebabkan oleh penyakit busuk berair. Biasanya juga disebabkan karena terpotong oleh alat pada waktu panen, serta tertusuk duri pelapa daunnya atau disebabkan oleh hama. Baik, yang saya ambil di sini yaitu tomat. Di dalam tomat terdapat berbagai nutrisi, yaitu vitamin dan mineral, antioksidan, serta serat dan karbohidrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan yang terjadi pada tomat. Tomat yang terlalu lunak dan berair biasanya menandakan bahwa tomat tersebut mengalami pembusukan atau fermentasi alami. Ciri-ciri kerusakan yaitu 1. Tekstur sangat lunak hingga mudah hancur saat disentuh. Yang kedua itu kulit tampak keriput atau mulai pecah. Yang ketiga itu keluarnya cairan dari dalam tomat. Yang keempat, aroma asam atau bau busuk yang menyengat. Penyebab kemungkinan terjadinya kerusakan yaitu penyimpanan yang terlalu lama sehingga tomat terus matang dan akhirnya busuk. Yang kedua itu paparan suhu yang tinggi mempercepat proses pematangan dan pembusukan. Yang ketiga yaitu kelembapan yang tinggi yang mendorong pertumbuhan mikroorganisme. Yang terakhir yaitu terkena jamur atau bakteri, bisa berasal dari lingkungan sekitar ataupun dari tomat lain yang sudah busuk. Pencegahannya yaitu simpan tomat di tempat yang sejuk dan kering. Jangan mencuci tomat sebelum disimpan.
Nah, demikianlah video yang telah kami buat mengenai identifikasi dan dokumentasi kerusakan pada kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.